Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai salih-salihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa tentunya ya. Alhamdulillah, Ustazah Asni senang sekali hari ini bisa membersamai kalian untuk belajar aktivitas 40 dari buku aktivitas kalian Islamic Lifestyle. Nah, nanti sembari kalian melihat videonya Ustazah, video penjelasan dari Ustazah, kalian boleh sambil membuka halaman aktivitas 40 ya. Itu ada di halaman terakhir. Halaman berapa? 87. Oke. Nanti kalian bisa membuka halaman 87 di buku aktivitas kalian di aktivitas 40 untuk belajar bersama Ustazah Asni bahasa Jawa. Oke. Ustazah Asni senang sekali karena kalian bersemangat untuk belajar bahasa Jawa. Ini sebenarnya hanya mengulang ya nak ya. Dulu waktu kelas 4 kalian sudah pernah mempelajari ini ya. Kita ingat-ingat kembali. Nah, sudah siap ya? Oke, baiklah solih-solihah, ini adalah tampilan dari aktivitas 40 kalian ya, di halaman 87, kalian boleh sambil membuka, dan Ustazah akan mengajak kalian mengingat sedikit tentang aksara Jawa ya, aksara Jawa. Siapa yang suka nulis Jawa? Waktu di kelas 4, Ustazah lihat tulisannya bagus-bagus semua ya. Nah, ini Ustazah sudah melihat tutorial untuk menulis aksara Jawa ya. Kalian nanti sambil mengingat-ingat boleh ya mengikuti cara menulisnya. Oke. Nah, baik. Oke. Kita mulai dari ho ya. Cara menulisnya no, co, ro, ko, do, to, so, wo, lo. Nah, anak-anak biasanya di dalam di dalam petunjuk tulisan aksara Jawa kalian akan ada tulisan seperti ini ya. Ini kenapa ada titiknya di atas Ustazah? Nah, ini kalian membacanya bukan H ya, bukan Hana Caraka, tapi ada vokal O-nya di sana ya. Ho. O bukan O ya. Ho. Ho, no, co, ro, ko. Gitu ya. Do, to, so, wo, lo. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, apa ya habis lo? Po, do, jo, yo, nyo. Nah, ini po, do, jo, yo, nyo. Mo, go, bo, to, mo. Oke, sekali lagi bacanya bukan pada ya, tapi podo. Oke. Nah, baik salih-salihah, sampai di sini insya Allah sudah jelas ya cara menulis aksara Jawa dan pengucapannya. Oke. Nah, selanjutnya dulu kita juga sudah mempelajari ya. Selain aksara Jawa ini, agar bisa terbaca, mereka ada tanda bacanya ya. Tapi tanda baca dalam aksara Jawa ini beda ya dengan aksara dengan tanda baca dalam bahasa Indonesia, titik, koma, dan sebagainya. Nah, kalau di dalam aksara Jawa nanti ada vokal biar dia bisa dibaca I, bisa dibaca U, nah dan seterusnya ya. Nanti ada namanya suku, taling, pokok. Nah, Ustazah juga sudah punya video tutorialnya. Yuk sambil latihan ya, sambil kita latihan menulis. Jadi siapkan buku tulis dan pensil kalian. Oke. Jadi dalam bahasa Jawa itu ada 3 jenis sandangan ya. Ada sandangan swara, panyigek, dan sandangan wianjono.
Oke, ya. Kita belajar bareng-bareng ya, Solihah. Sandangan swara itu digunakan untuk mengganti huruf vokal yaitu U, I, E, dan O ya. Terdiri dari suku wulu, pepet, taling, dan taling tarung. Kalian pasti masih ingat ya yang ini ya. Yang ini mana ya? Yang ini ya, suku, taling, pepet, dan taling tarung. Ada juga ini nanti. Ya, ini sandangan nanti ya. Nanti. Oke. Lanjut. Nah, untuk jenis sandangan swara, kita mulai dari suku ya. Ini adalah penulisan suku. Ya. Suku itu untuk menggantikan vokal U. Ya, jadi tulis di bawahnya mengganti vokal U. Contohnya tuku buku ya. Kita lihat tuku buku, buku. Nah, ini adalah to di suku jadi tu. Ko di suku jadi ku ya, tuku buku. Oke. Lalu yang kedua, wulu. Wulu itu lingkaran kecil di atas ya, lingkaran kecil di atas untuk menggantikan vokal I. Namanya wulu. Contohnya sapi siji ya, ini jadi ada so tadi, sa, terus ini po ada wulunya jadi sapi siji. Oke. Selanjutnya yang ketiga adalah pepet. Nah, ini adalah lambang pepet. Pepet itu untuk menggantikan vokal E ya. Pepet untuk menggantikan vokal E. Oke. Contohnya ini adalah vokal E ya, bukan E. E. Contohnya kebo telu. Kebo telu ya. Jadi ada ko dipepet jadi ke, terus bo, to dipepet jadi te, terus lo tadi di suku jadi u. Ulangi. To dipepet jadi te, lo di suku jadi lu. Jadi kebo telu ya. Lalu selanjutnya ini kecualian untuk aksara ro dan lo. Nah, dulu Ustazah sudah pernah menjelaskan ya, untuk ro dan lo tidak boleh menggunakan pepet, tapi harus menggunakan po dicerek. Po dicerek. Harus menggunakan po dicerek dan ngo dilelet. Jadi nanti kalau po dicerek ini akan menggantikan kata re. Lo dilelet akan menggantikan kata le. Selanjutnya, nah diingat-ingat ya yang ini ya. Ingat sekali lagi ya, kalau untuk re itu po dicerek, kalau untuk le itu ngo dilelet. Nah, selanjutnya, ini adalah penulisannya, po dicerek. Nah, ini cerek itu maksudnya ini ya, nak dicoret bawahnya ya, tengah-tengahnya po ini dicoret ya. Dicerek, nanti ini akan menggantikan re. Seperti itu. Contohnya, reco, nulis reco. Ada yang tahu reco itu apa? Reco itu patung, betul? Ya. Ro reco. Ya, ini salah ya. Jadi yang betul pakai po dicerek reco. Selanjutnya, ngo dilelet. Tadi ngo dilelet itu seperti ini ya. Ngo dilelet. Lelet itu ada apa nama kita buat lengkungan di bawahnya ini ya. Lelet. Ya. Ini dibaca le. Contohnya lego. Ini kalau kalian memakai pepet itu salah ya. Jadi yang benar adalah kita menggunakan lo ngo dilelet. Jadi lego. Selanjutnya yang keempat adalah taling. Ya, taling itu seperti ini ya, Nak ya. Ditulis di depan. Taling. Taling untuk menggantikan vokal E. Betul?
taling untuk menggantikan vokal E. Contohnya, lele, keli. Ya, jadi kita nulis lele. Ini ada lo, tapi di depannya diberi taling. Dibaca le. Begini dibaca le. Lagi ya, lele. Keli. Ya, lele keli itu apa ya? Lele keli itu adalah lele hanyut. Nah, itu bahasa Indonesianya lele hanyut. Lanjut. Lama. Nah, nomor 5, taling tarung. Ya, jadi taling tarung itu tadi kalau taling ini ya nak ya. Kalau taling tarung di belakangnya itu kayak ada huruf 2-nya ya, seperti ada huruf 2. Nanti di tengah-tengah sini kalian tulis huruf aksara Jawanya ya. Taling tarung. Nah, taling tarung ini untuk menggantikan vokal O. Ya, contohnya soto kebo. Nah, ini so. Jadi ada so ya. Kalian nulis so menggunakan taling dan tarung. Jadi ini otomatis nanti kebaca so. So, maaf. So, to, kebo ya. Ke tadi pakai ko di. Selanjutnya, untuk sandangan panyigek itu digunakan dalam penulisan aksara Jawa sebagai penanda untuk konsonan di akhir suku kata ya. Jadi di akhir suku kata itu kan biasanya ada akhiran. Nah, itu nanti kita menggunakan sandangan panyigek ya, terdiri dari ada layar, wiknyan, cecak, dan apa tadi satunya? Apa tadi satunya? Oh ya, terdiri dari layar, wiknyan, cecak, dan pangkon. Nah, bagaimana penggunaannya? Kita lihat ya. Untuk layar ya, nomor 1, untuk layar itu seperti ada bendera di atasnya ya, dicoret bendera di atasnya. Ini adalah untuk menggantikan ya huruf R, suku-suku kata yang berakhiran R. Contohnya, ketika kalian menuliskan pasar, ini di sini ada R ya, akhiran R, di sini juga ada R. Bagaimana menuliskannya? Nah, pasar. Ya, jadi ada pasar, terus di atas ini ada layarnya, ya, ada benderanya, pasar. Buyar. Nah, di sini juga ada benderanya. Nah, selanjutnya, wiknyan. Nah, wiknyan ini agak sama dengan tarung tadi ya, tapi beda. Kalau tarung tadi angka 2 saja, kalau wiknyan itu sampai bawah ya. Wiknyan. Wiknyan ini untuk menggantikan huruf H ya, suku kata yang berakhiran H. Contohnya, gajah obah. Jadi ketika kalian menulis gajah, nah ini, gojo, ada wiknyanya, jadi baca gajah. Obah. Nah, obah. Selanjutnya nomor 3 adalah cecak. Cecak itu seperti huruf koma di atas ya. Kita ulangi, cecak itu seperti huruf koma tapi di atas. Namanya cecak. Cecak ini untuk menggantikan suku kata yang berakhiran eng. Contohnya, tukang tarung. Ya, tukang. Nah ini, tukang di atasnya ada cecak. Tarung. Ya nak ya. Lalu ada pangkon. Pangkon ini ada di akhir kalimat ya atau kata. Menandai huruf mati di akhir kalimat. Pangkon tidak boleh digunakan untuk konsonan yang berakhiran R, H, dan eng. Ada yang tahu kenapa? Kenapa tidak boleh pakai R, H, dan eng? Ya, betul sekali. Karena tadi sudah ada harokatnya sendiri. Ya, sudah ada tanda bacanya sendiri. Tadi R pakai layar, H pakai wiknya, dan eng pakai cetak. Excellent. Lanjut. Nah, pangkon di akhir kalimat. Contohnya, semar mesem ya. Wah, enak banget ini semar mesem. Semar ada so di pepet, mo di layar ya, terus ada mo di taling, terus so di pepet. Nah, untuk akhiran M ya, kita menuliskan mo lalu diberi pangkon seperti ini ya. Jadi dibaca semar mesem. Lanjutnya, yang ketiga, sandangan wianjono.
digunakan sebagai penanda gugus konsonan atau dua konsonan dalam aksara Jawa yang akan membentuk suatu suku kata ya, terdiri dari cokro, keret, pengkal, panjingan wo, dan panjingan lo. Seperti apa itu? Nah, kita lihat. Itu sebenarnya sudah ada di mana keterangan di aktivitas 40 ya. Cokro. Bagaimana penulisan cokro? Nah, cokro ini ditulis di untuk apa namanya? Ditulis di bawah huruf bergandengan dengan huruf aslinya ya. Contohnya ya. Nah, ini huruf cokro ini adalah penanda gugus konsonan yang unsur terakhirnya ro. Seperti apa itu? Contohnya seperti ini, prajurit. Ya, jadi kita tulis prajurit. Nah, ini kita menulis po, kemudian diberi cokro. Ini akan dibaca pra, ya, pra. Lalu jo tadi di suku ya, ro di hulu dan to di pangkon. Prajurit gitu. Lalu yang kedua keret ya. Nah, seperti ini penulisan keret. Coba. Boleh dicoba loh nak ya. Semoga penjelasannya Ustazah tidak terlalu cepat ya. Nanti kalau misalnya terlalu cepat boleh kalian putar ulang ya. Ini namanya keret ya. Bagaimana penggunaan keret? Nah, keret itu digunakan sebagai penanda gugus konsonan yang unsur akhirannya re. Oke. Re atau re? Re, ya. Contohnya kretek. Ada yang tahu kretek itu apa? Ya, betul sekali. Kretek itu adalah jembatan, ya. Jembatan, kretek. Nah, ini adalah ko, lalu di cerek. Betul tadi cerek? Nah, ini dibaca kre. Lalu to, ada pepetnya, lalu go di pangkon. Nah, ini nanti dibaca kretek. Nah, gitu ya. Selanjutnya nomor 3 adalah pengkal. Nah, seperti ini penulisan pengkal. Boleh dicoba. Oh, cepet banget Ustazah. Iya tadi sweet. Nah, swing. Untuk apa pengkal? Ya, pengkal itu adalah gugus konsonan yang unsur terakhirnya yo. Contohnya seperti apa, Us? Ya, kita lihat. Gebyah. Nah, ini ya. Jadi untuk menulis bio, ya. Gebyah. Contohnya ini. Go dipepet, terus bo kita berikan pengkal, ini kebaca bio. Lalu ada apa tadi kalau menulis H? Excellent. Pakai wig-nya, ya, kebiah. Nah, solih-solihah, selanjutnya adalah panjingan wo. Bagaimana penulisannya panjingan wo? Nah, seperti ini. Untuk apa fungsinya? Nah, untuk panjingan wo ini sebagai penanda gugus konsonan yang unsur terakhirnya adalah wo. Ya. Bagaimana penulisannya? Seperti ini dia. Kuali. Jadi ada ko, terus ada panjingan wo, terus lo di apa tadi? Wulu jadi i. Nah, selanjutnya adalah panjingan lo. Panjingan lo digunakan untuk menandai gugus konsonan yang unsur terakhirnya adalah lo. Seperti apa itu? Contohnya adalah klopo. Nah, ada ko, terus panjingan lo, lalu po. Klopo. Seperti itu. Nah, itu tadi solih-solihah penjelasan Ustazah tentang penggunaan sandangan dalam bahasa Jawa. Oh ya, di aktivitas 40 kalian, ini ada penanda I ya. Sebenarnya di sini maaf Ustazah ada yang belum Ustazah tulis, itu adalah wulu. Silahkan kalian tulis dengan pensil ya di sana. Wulu. Wulu itu sebagai tanda baca I. Nah, oke. Nanti setelah ini silahkan kalian mengerjakan gladen ya. Gladen ini adalah latihan. Silahkan nanti kalian bisa melihat aksara Jawa yang ada di sini. Terus nanti bisa melihat videonya Ustazah. Ya. Setelah kalian
apa namanya, berlatih untuk menulis ya, berlatih untuk menulis geladan dan membaca ini. Di sini juga ada latihan untuk membacanya ya. Nah, ada yang mau membaca bersama-sama? Ya. Ada kreativitas 52 ya. Kita baca bersama-sama ya yang ini ya. Nah, ini so ada wulunya. Jadi berbunyi i. Si. Hu. Tapi tidak dibaca sinahu ya nak ya, tapi dibaca sinahu. Sinau, mo, co, jo, wo. Oke, jadi sinau, moco, jowo. Oke, nah silakan nanti setelah ini kalian berlatih untuk membaca kalimat yang ada di bawahnya ya, dibaca satu persatu. Oke, solih-solihah, itu tadi penjelasan dari Ustazah Asni. Semoga bisa membantu belajar kalian ya. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai bertemu lagi besok di kelas yang sebenarnya. Oke, sekian dari Ustazah. Banyak salam maaf. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendang